Halo semua, selamat datang di Buatin Game. Pada pembahasan yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang Scratch. Oke, di sini kita sedang melihat sebuah tampilan Scratch. Ini adalah tampilan aplikasi Scratch yang sudah kita install. Tampilan ini sebenarnya sama yang nantinya akan dalam versi web. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa fungsi dari tampilan Scratch ini. Nah, di sini untuk paling ujung ini ada logo Scratch-nya dan saya saat ini sedang berada di versi 3291. Oke, di sini ada bahasa. Kita bisa pilih bahasa yang kita inginkan. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Saya akan gunakan bahasa Inggris agar kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Oke, di sini ada file, ada edit. File seperti biasa, kita bisa buat baru, kita bisa ngambil, dan kita bisa simpan. Di sini ada edit, kita bisa menggunakan turbo mode. Nanti kita akan praktikkan gimana turbo mode ini. Di sini ada tutorial, di sini ada nama untuk projectnya, misalnya kita buat project game pertama. Oke, di sini ada informasi tentang Scratch ini. Aplikasi Scratch ini itu menggunakan Electron dan Chrome dan juga Node.js. Oke, Scratch ini dibuat MIT dan untuk kita belajar coding khususnya itu untuk anak-anak sih. Jadi untuk kalian yang masih sekolah dasar, bagus untuk belajar Scratch ini agar melatih logika kita dalam membuat game. Dan di sini ada flag warna hijau atau bendera warna hijau dan stop. Di sini bacanya go dan di sini stop. Oke, jadi kode yang benar nyata itu dengan Scratch ini bedanya blok-blok kode di sini itu menggunakan blok ya, blok seperti ini yang bisa kita drag and drop. Jadi dia lebih ke visual programming dan looks-nya itu di kode ini ada blok yang seperti ini dan kodenya di sini kalian bisa lihat di sini ada tekukan. Kalau ada tekukan seperti ini itu artinya kita bisa masukin blok kodenya seperti ini. Bisa jadi ada tumpuk-tumpukan kode seperti ini. Dan di sini itu ada nilai value yang bisa kita masukin. Dan di blok kode ini ada kategori dari motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Dan misalnya kita nggak punya blok yang lain di si motion semua, kita bisa buat blok kita sendiri. Dan juga ada blok lainnya yang bisa terhubung seperti ini, musik, fan, video sensing. Jadi kita bisa gerakin tangan di kamera untuk mengontrol gamenya agar lebih interaktif. Ada text to speed, translate, make, dan lainnya nih banyak. Ada yang terhubung langsung ke microcontroller, kayak Microbit, Lego, Mainstream, kayak game untuk robotik, dan lainnya. Dan ini untuk di sini kita lihat ini requires ini wifi ataupun internet gitu. Jadi kalau aplikasi ini itu tidak terhubung ke internet tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini ada kode, tadi blok kode udah saya jelaskan sekilas. Di sini ada kostum. Di sini kita bisa mengganti kostum dari sprite. Jadi karakter yang seperti ini itu dinamakan di sini itu dengan istilah sprite. Dan sprite ini seperti ini. Nah, di kostum ini ada dua sih modenya. Yang pertama dia mode vektor seperti ini. Nah, kalau vektor itu kita lihat dia akan ada seperti ini. Nanti kita bisa ganti warnanya, warna outline-nya ataupun warna garis di ujungnya, dan juga kita bisa ganti warna yang ada di dalamnya. Dan juga berapa sih tingkat ketebalan garis yang di luarnya ini di sini, dan namanya juga. Jadi di custom ini ada dua. Yang pertama itu ada namanya vector seperti ini, yang ada fill dan outline.
ada juga yang namanya bitmap. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa klik ini, kita harus pindah ke select, baru klik ini, baru convert to bitmap. Bitmap akan jadi seperti ini. Jadi seluruh yang ada di sini tuh jadi bakal seperti game yang ada bit-bitnya. Oke, pixel art seperti ini. Baik, ini kostum dan ini ada beberapa fungsi standar, misalnya membalikkan, merotasi dan mengembalikannya atau mengundo atau redo, dan mengubah namanya dan menghapus kostumnya dan menambah kostum yang lain. Oke. Di sini juga ada sound. Sound ini sama. Kita bisa mendapatkannya, jadi pitch-nya, nadanya itu jadi lebih tinggi ataupun membesarkannya kecil, menghilangkan suaranya atau kita balik ujungnya itu jadi lebih halus atau awalnya lebih halus. Ini halus dan ujungnya halus. Ataupun kita bisa reverse. Jadi suaranya berbeda. Atau kita tambah jadi robot. Nah, oke, jadi seperti itu. Dan ini bisa kita ambil cuma hanya ini aja. Oke, sorry. Kita hapus yang ini. Kita delete. Nah, kita ambil yang ini. Jadi kita bisa ngedit suara seperti ini. Dan kita bisa nambah suara yang lain di sini. Ada suara animal atau binatang, ada suara efek, ada suara yang berulang, ada note, ada percussion kayak alat musik gitu, ada banyak lah nih, ada sport, ada voice, ada wake. Nah, di kostum juga tadi sama sih, di sini ada sprite. Jadi kita bisa surprise. Surprise ini artinya dia random. Ya, surprise. Oke. Ada yang bisa kita upload, ada yang bisa kita buat sendiri seperti ini. Sama juga di sound. Di sound itu juga sama, ada yang kita cari, ada yang kita record sendiri seperti ini. Saya sedang record suara saya di sini. Oke, dia langsung cut di sini, kita save. Kita bisa dengar. Saya sedang record suara saya di. Oke, itu dia contohnya. Dan oke, kostum dan sound kita sudah bahas. Selanjutnya kita bahas di sini. Dan di sini ada sprite tadi. Ini kosong karena kita tadi sprite-nya pilih yang ini, otomatis pilih yang ini. Kita pilih yang pertama, yang kedua aja. Oke, ini dia sprite-nya. Sprite yang ada di Windows yang di sini atau Windows running ini itu bisa di drag seperti ini. Jadi dia tetap sama sih, tapi kita bisa pindah posisinya, dan kalian bisa dilihat di sini ada posisi X sama Y. Itu artinya dia akan pindah sesuai dengan posisi X dan Y. Dan ini nama sprite-nya, misal kita buat namanya kucing. Oke, kucing di sini terlihat, artinya dia sedang hidup, dan sini artinya dia sedang menghilang. Dan sini dia sudah muncul. Dan ukurannya bisa kita rubah. Ini artinya 100 itu 100%. Kita bisa buat jadi dia lebih kecil 50% atau 200% lebih besar. Dan ini point direction, artinya dia bisa berputar, kita arah ke seperti ini, ataupun kita mau ya seperti ini, flip. Ya, flip. Nah, seperti ini. Ataupun dia tidak ada rotasi sini. Oke, ini point direction. Ya, artinya dia dilarang untuk do not rotate gitu kan. Ini boleh dia around. Oke, dan sini satu lagi sprite-nya tadi seperti sama. Di sini ada banyak sprite yang bisa kita pilih, dan ada animals, ada peoples, ada binatang, ada manusia, ada fantasi, ada dance, ada musik, sport, food, fashion, dan leather. Oke, kita back, dan di sini ada satu lagi backdrop. Nah, backdrop ini untuk background latar belakangnya, misalnya di sini.
si scratch ini kita rubah jadi 100. Nah, seperti ini. Sprite ini si kucing ini saya kita lihat di customnya. Ini tadi udah kita modif sedikit. Convert to vector. Oke. Gambar yang udah di convert ke bitmap, kita convert ke vektor, dia bakal jadi seperti ini sih. Jadi ada pixel artnya itu masih ada. Oke, ini saya hapus. Mungkin saya akan pindah, cari. Oke, ini dia. Cat A. Ini dia cat A di sini. Ini kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Dah, ini dia seperti ini. Si kucing A. Kucing A-nya kita letakin di sini. Oke, di sini blok kode tadi. Jadi setiap sprite ini blok kodenya ada di sini. Nah, yang menandakan sprite ini aktif ini dia ini. Nah, ketika kita jalankan, dia tidak akan mengeksekusi apapun di sini. Itu karena apa? Karena kita tidak ada yang men-trigger atau tidak ada yang memicu apa untuk menjalankan kode ini. Maka kita harus membuat sebuah event namanya. Event ini adalah sesuatu yang memicu kode ini bisa berjalan. Jadi di sini ada ketika bendera warna hijau ini diklik, maka ini akan kode yang di bawah ini akan dieksekusi. Contoh seperti ini. Dan ini akan dieksekusi. Ketika dieksekusi, maka akan ada warna kuning seperti ini. Dan dia berjalan di sini. Oke, ini kita hapus. Ini kita delete. Oke, delete block. Atau kita bisa klik kanan delete, atau kita bisa drag ke sini. Dan ini dia, kita bisa zoom ke atas ini. Seperti ini. Dan ini kodenya, ini kita bisa pindah ke sini lagi. Oke. Jadi kode ini itu berarti ketika kita klik bendera warna hijau, maka dia akan bergerak, berpindah sebanyak 10 langkah. Jadi ketika kita klik warna hijau, dia akan berjalan 10 langkah. Kalian perhatikan itu X sama Y-nya. Maka akan berpindah. Nah, ini kan posisinya sebenarnya dari sini, tapi dia lama-lama ke bawah. Nah, itu karena apa? Karena point direction di sini. Kan kita bisa ngeliat nih, point direction-nya tidak pas 90 derajat. Gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini, kalau kita move, maka posisinya pas. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas sedikit tentang yang ada di sini, motion. Nah, di motion ini itu ada banyak-banyak, tapi kita pilih move, dan kode ini tadi artinya ketika kita klik bendera warna hijau, maka akan berjalan 10 langkah. Nah, kita menginginkan gimana supaya si kucing ini berjalan dari awal sampai akhir. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Bisa tambahkan. Contoh kita tambahkan 50 langkah. Kita jalan. Maka jaraknya akan jauh lebih panjang gitu. Oke, kita kembalikan dia. Maka kita akan buat angka yang cukup banyak. Contoh 500. Maka dia akan berjalan di sana. Tapi berjalan seperti ini tuh seperti tidak natural gitu. Tiba-tiba dia sudah sampai di sana. Maka kita akan membuat dia berjalan sebanyak 10 langkah. Tapi oke, kita bisa move ini satu-satu. Oke, ini ada berapa nih? Kurang. Oke, kita tambah lagi move-nya. Oke, di sini ada beberapa kode, yaitu kode yang kita eksekusi ketika kita mengklik bendera warna hijau, maka akan berjalan 10 langkah. Oke, tiba-tiba seperti ini. Jadi
Nah, perbedaan berjalan 10 langkah yang di sebelah kiri ini itu bersama dengan kita berjalan 10 langkah, kita berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama aja dengan 111 ya. 110 langkah sama dengan yang di sebelah ini gitu. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya kita mau hapus yang blok yang banyak ini, kita mau drag aja ke sini. Jadi sebelah yang kiri dan yang kanan itu eksekusi bloknya itu sama. Oke, kita tes di sini. Satu lagi yang ini, kita tambahkan yang ini. Nah, untuk menonaktifkan kodenya itu, kita tinggal drag aja seperti ini, ke bawah. Nah, kita klik. Nah, ini sampai di sini. Kita panggil yang ini, kita eksekusi lagi. Nah, jadi kode antara yang satu dan yang satunya lagi itu sama sebenarnya. Nah, karena apa? Karena move-nya itu berjalan 10, 10, 10, 10, sedangkan ini itu berjalannya move-nya sekali gitu. Nah, bagaimana kita membuat jalannya itu jadi lebih bagus? Itu kita membutuhkan kontrol, atau ketika dia berjalan 10 langkah, maka dia akan berhenti, berjalan 10 langkah, berhenti, jalan 10 langkah, berhenti. Oke. Maka kita akan tambahkan wait di sini. Dan ini kita akan melihat, kita tambah 2. Ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Nah, kita sudah melihat bahwa ada beberapa detik dia berhenti dan dia berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika dia kodenya yang kita baca, ketika bendera warna hijau diklik, maka dia akan berjalan 10 langkah dan dia akan menunggu 1 detik lalu berjalan 10 langkah dan menunggu 1 detik dan berjalan beberapa langkah di sini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan wait ini di sini. Tinggal drag aja. Oke. Kita tambah lain lagi di sini. Tambahkan. Oke. Tambahkan lagi. Dan satu lagi. Oke. Di sini ada. Maka kita akan jalankan. Kita bisa perhatikan bahwa ketika kode ini dieksekusi, maka akan ada warna kuning seperti ini. Dan memang dia tidak memberitahu kode yang mana sedang dieksekusi sekarang, yang bagian yang mana. Tapi ketika dia sudah selesai mengeksekusi kodenya, blok kode ini, maka akan berhenti di sini, tidak ada warna kuningnya. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa si kucing ini sudah bergerak sedikit natural daripada yang sebelumnya. Namun sepertinya si kucing ini agak sedikit kalau misalnya kita ingin dari ujung sini ke ujung sini, maka kodenya itu panjang banget. Wait, move. Nah, untuk mempersingkat kode tersebut, maka kita membutuhkan namanya kontrol. Di kontrol ini ada repeat. Repeat itu kalau di real di kodenya itu adalah menggunakan for ataupun looping, perulangan istilahnya. Nah, perulangan ini di sini ada beberapa. Perulangan ada yang repeat sebanyak 10 kali, artinya dia akan mengulangi 10 kali. Jadi, kode yang seperti ini, kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, di sini ada 11 move. Maka dengan ini kita bisa buat seperti ini, 11. Dan dia akan melangkah sebanyak 10. Oke, dan dia menggunakan wait 1 detik. Nah, kita akan eksekusi kode yang di sebelahnya. Dengan kita letakkan di sini. Ketika kita eksekusi, nah, kode yang di sebelah kanan itu mengeksekusi sama kode yang di sebelah kiri. Sama-sama mengeksekusi kode yang sama. Bedanya apa? Bedanya yang kiri itu mengeksekusi kode yang jauh lebih banyak daripada yang kanan. Artinya kalau kita misal menggunakan
blok kode ini, maka sangat-sangat disarankan menggunakan seperti ini yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi seperti ini, menggunakan repeat 11 kali. Dan tentu kalau misalnya kita ingin mau dia berjalan sampai ke ujung, kita bisa tinggal tambahkan aja di sini angkanya berapa. Misalnya kita anggap angkanya tadi 100 lah. 100 kali dia ngulangin langkahnya. Nah, karena ini terlihat sedikit agak lama, ya tunggu 1 detik, tutup 10 langkah. 10 langkah gitu lah. Saya akan ubah dia jadi 0,5 dan ini jadi 3. Oke, kita balik lagi. Dia ke sini. Kita play. Nunggu, oke. Ini width-nya lebih bagus, ininya di bawah. Seperti ini. Oke, nah. Kode ini sudah tereksekusi. Oke, kenapa kodenya tadi seperti agak aneh? Itu karena dua kode ini sedang berjalan. Artinya apa? Dia mengeksekusi sebelah kanan dan juga mengeksekusi sebelah kiri dalam waktu yang bersamaan. Ini membuat bug di codingnya. Oke, jadi proses kita ketika melihat hasil dan kita memulai ngelihat kodenya, ketika ada kesalahan di situ, kita menemukan sebuah bug. Dan proses ini disebut namanya debugging. Artinya kita ingin menyelesaikan bug ini dengan melihat kode kita yang salah atau salah mengeksekusi kodenya tersebut. Maka dengan kita mau menonaktifkan blok kode ini, triggernya kita pisahkan dengan ininya, maka kodenya akan berjalan dengan normal gitu, seperti ini. Dan kita akan tambahkan 10. Oke, seperti ini. Dan sepertinya sprite ini tidak berjalan dengan baik. Makanya kita akan tambahkan kostum. Kita tahu bahwa di kostum tadi si sprite ini ada 2, seperti ini. Jalan gitu ini. Jadi kita kodenya di sini itu kita looks-nya itu bakal kita tambah dengan next custom. Kita stop dulu. Ini di tengah. Ini si sprite-nya kita balikkan lagi. Oke, kita eksekusi. Oke, baik. Jadi seperti ini lebih kurang dia di langit. Jadi si sprite ini berjalan dengan lebih baik sih dari sebelumnya. Oke, jadi untuk mempercepatnya tadi kita bisa tambahkan ini jadi 0,3. Oke, dari tadi kita itu terus mengeklik sprite dan ngedrop dia ke awal kan. Jadi itu sangat memakan waktu. Nah, tentu kita bisa ngebuat satu ini di sini, ada namanya GoTo. Jadi ketika bendera hijau ini diklik, otomatis dia langsung berada di sini, tanpa harus kita balik-balikin lagi. Oke, kita cari tahu dulu posisi dia di mana. Contohnya posisi awalnya di sini. Di sini ada GoTo. GoTo-nya itu langsung kita tambahin di sini. Jadi ketika otomatis diklik bendera hijau, maka dia otomatis pindahnya di sini sih. Munculnya langsung di sini dan dia akan mengulangi blok kode yang di bawah. Oke, mari kita jalankan. Oke, si sprite sudah berjalan dengan baik. Nah, ketika kita stop di sini, dia ketika kita klik go lagi, dia akan balik ke posisi yang sudah kita tentukan. Oke. Dan itu di pelajaran pertama kita kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang beberapa blok kode di sini dan kalian bisa melihat bahwa kode yang sebelah kiri dan kanan mana yang lebih efektif, tentu yang di kanan. Oke, dari sekian di project game pertama kita ini, gimana ngebuat sprite ini berjalan. Oke, kita simpan dulu di sini, save dulu di komputer kita.
Kalau sudah kita buat di dokumen project, kita buat di sini. Oke, buatin game 1. Set. Oke, jadi sampai di sini kita akan belajar di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini.